Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhana wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhadallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh. Wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man anal malaikata satene malaikat iku bana tuwa iku pira-pira anak wajane Allah. Mereka ngucap ittakhadallahu walada, ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngono subhanahu kan wa suci Allah. Tanjihan kelawan nyucekno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa ta Allah al-ghani kudat sing semuge. Sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mestine goleki alwalada ing anak sapa man wong yahtaju kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wa malan apa wae fil ardhi kang ing dalem bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Biada klan ikhlas pengucapan, ai biada lagi tegese klan ikhlas perkara takulu nagu kang ucap sira kabeh ing hadza. Atakuluna ana ngucap sira kabeh ala wahi ing atase apa maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Ute dawu atakuluna iku istifham taubihin iku istifham sing kanggo melehno kanggo menapa nggih melekaken kanggo mencati ini. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamna wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wahi ing atase apa al-kadziba ing kedustaan. Binis batil walasi klanis bato anak ilahi maring Allah la yusihuna ora bakal bejo sapa ladzina. Lais aduna tegese ora bejo sapa alladzina mata unfid dunya. Lahum tetep kedhi alladzina mata unte kesenengan kalilun kang sithik di dunya ing dalem dunya. Ya tamatauna gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi iklan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina. Suma ilena mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh bil mati iklan mati sumaluti kuhu mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh alaja kesadid. Ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngake yak puruna padha ngafiri sapa ngake. Watulan macakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah iku kufari Makkah tegese kafir Mekah. Naga anukin ing cerita tentang Nabi Nuh. Khabar anukin tegese cerita tentang Nabi Nuh. Wa ibdalu lan den gebatan minggu saking dawuh naga anukin apa dawuh isqala liqaumihi. Nalikane dawuh sapa Nabi Nuh li kaumihi maring kaum Nabi Nuh ya kaumihi kaum ingsun. Ingkang lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makom apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tadkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh di ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'ala wa mongko ngatasi Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa ajmi mongko ngumpulna sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Ijamu tegese najo sira kabeh ala amre ing atas perkara tafalun kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa suraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh. Al wawu te wawu di makna mak kan maknane mak. Sumalaya kun mengkono ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ing atas sira kabeh umatan iku napa tertutupi maskuron tegese den tutupi. Bal azhiruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr. Wa jayu lan terus nerangno sira kabeh ing ingsun bihi lan amr. Sumakdu mongko nuli gawe keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun. Umdu tegesen rusa sira kabeh fima ing dalam perkara arat umuhu kang arepno sira kabeh ing man. Wala tungdiruna lan aja menunda sira kabeh ing ingsun.
Tumhiluna tegese nunda sira kabeh. Tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ni ingsun. Pak ini mongko satem ingsun lan ora ana sapa ingsun mubalian wong sing peduli dikum lan sira kabeh. Fain tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun. Fama sa'al tukum min ajr. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin saking opah sawabin tegese opah alihi ing atase hadat tadkir. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. In ajri ora ana te opah ingsun iku la ala wa kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak kuna ento ana sapa ingsun minal muslimin setengah wong sing Islam kabeh. Pakadabu mongko padha mendustakan sapa kaum nuh ing nuh. Pana jena mongko nyelametno ingsun ing nuh waman lan wong mau sertane bil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ing nuh wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane Nabi Nuh. Khala ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Wa afrokna lan nenggelamno ingsun aladina ing ngake kadhebu kang padha mendustakan sapa aladina bi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufani lan tufan. Lawan anane tufan banjir bandang lan angin. Pangkir mongko ningalono sira kae fakana kale kaya apa ana apa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mundharin. Pakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napa alung lakon ingsun diman lan wong kadhe kamu ciptakan sapa man ka ing sira. Tumaga atama kono ngutus sapa ingsun mibadi saking sause Nabi Nuh ayo rusulan ing pira-pira utusan ila kaum maring kaum rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Faja mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bilbayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakane mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe kang padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming kopi saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ka'si rusuli sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh nat ngecap ingsun. Lahtimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tampa apa al imanu iman kamat falanak balu nipak nopo bener. Fala tubalu mongko ora den tampa apa al imanu iman. Utawa fala takbalu mongko ora nampa apa kulub nanggetake. Fala takbalu mongko ora nampa apa kulub al iman. Kama tobakna kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Tumaga asa mengkono ning utus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Bi ayatina lan pira-pira ayat kita atisi kang songo. Pastagharu mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kana lan ana sapa Fir'aun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno. Niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ya. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terangno termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya anak. Anak ini bahasa Arab ini walada ya lidu walada ya lidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab derenge 300 tahun sause Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mok wani darani Isa anake pangeran. Tapi ra wani cerita pangeran oleh kelonan kapal. Sajane nak wani darani Isa anake pangeran, boleh wani cerita sekalian kapan pangeran oleh napa bersenggama oleh kelon niku. Padahal lagi bakar kelon itu terus pantes. Pangeran terus mlebu kamar dibayar terus
sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif nek kita darane anake pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye jenenge walam takul lagu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering bilang debat Ahmad Didat, kalian Stanley Fischer, nomor sinten debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh, ya terus tentang Ibnu Katsir, tentang apa, sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah ini yang kedua nih, buatan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait, berupa nanti ada atap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modern, yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Wa lam yulad wa lam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Pada tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan desain kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku nek niat angger wujud yo ndadekne wujudnya apa? Atau cek niat anggar ono geni, ya jadi wujudnya panas. Jadi wujudnya panas itu cek geni niat, cek niat ya jadi apa? Wujud. Atau cek geni niat anaknya atau ini ku jadi wujud. Senajan itu api sendiri buat niat orang wujud apa? Wah itu menjadi perdebatan teologi, ya menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Itu disebut khalaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang enggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat khalqan, lewat apa pencipta. Lewat nama pencipta. Ini kira maksudnya. Kalau semua itu wujud karena penciptaan berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi nopo, menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika nopo jenenge Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori nopo? Filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini sampai ngerti. Padahal boten. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena dicipta. Bukan wujud secara otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lu kados wujude geni
Cek niat melahirkan asap, cek niat melahirkan nopo panas. Lalu itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat yang karu-karuan. Malah ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Oke, pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang nopo filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisi besar supaya umat Islam maju. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, Kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat-filsafat Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan yang kata Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Filsafat. Wah, itu pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah didesain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah, pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, buruk dikehendaki. Maunya apa? Sekarang Parno Dewi itu disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran tidak setan. Mu'tazilah itu keberatan dari Allah kalah berapa? Setan dhewe seneng pangeran. Wah, ngono ya repot. Wong itu pertibatan. Lah mulai ini disebut kelompok Firaq. Al-Firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Waktu itu ruwet. Akhirnya apa? Akhirnya yang ketika ruwet itu pun buat terkendali sampai sekarang. Makanya sebagian dia ini fanatik terus Mbah Hamid Bedowi langsung anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah. Teknik kedokteran di sekolah filsafat, di sekolah yayan. Tapi ada duluku di sekolah sampai sholat, di sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di pakai dicap kulit. Barang belajar filsafat darah ini inti agama. Kulit musuh inti kalah, no? Akhirnya sing sholat darah ini syariat kulit, sing sholat darah ini hakikat terus nopo, itu inti. Akhirnya nanti itu orang sing sholat kalah canggih sampai sing orang. Ya orang kabeh tapi sebagian yang menentang. Oh itu kan terus repot. Ya karena itu tadi agama dikaji sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Gitu menyentuh apa? Kehendak. Walaupun akhirnya ruang. Pas beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara Nurah Jumatan sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Trono Sinten Siti Jenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam nyari walam yulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik, orang-orang Nasrani sendiri dan siap ditanya kalau anna yakulu lagu waladu walam takul lagu nawa sohib. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani.
Padahal gelem ra gelem tak ana unsur anak, kudu ana unsur ibu. Ora anake ra liwat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak kok dene apa? Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Bon itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya ya darah ini partikel nomor Tuhan, darah nomor partikel nomor Tuhan. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling tinggi disebut partikel apa? Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel apa? Mulane iki sing perlu diketahui iyat tabiuna illa dhanna wa in kum illa yaqusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulane iki kula kondo sing jamaah iki. Mulane wiridan terbaik mun jenengan ngandel. Wong Islam terutama sing teng kota, wiridan terbaik boten istighfar, tapi subhanallah. Wong wiridan paling aman subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, maha suci apa wae, maha suci sangka tebak-tebakane manusa, maha suci sangka kekeliruan, maha suci sangka asumsi-asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini ngono tenan iki. Kita orang syariat. Kula misalnya, kula wong syariat. Ya Allah jenengan perintah apik. Nak apik jenengan lebokno swarga. Nak kula elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah, itu lebih swarga ya terus piye, namun rokok piye, ya kalau kok repot-repot, nak apik lebokno swarga, nak elek neraka. Gawe apik kabeh lebih swarga kabeh, gawe elek kabeh lebih neraka. Lalu itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Dari elek dikarep-karepno dhewe, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngoten dibukakno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Mbedina kongkon-kongkon ning kabeh terus debat urusan apa? Yang ngelantur terus inti ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok alam ae dene mok. Tidak debat sama jabe pokok napa? Anak tuh. Nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi pokok napa? Akhirnya kumpul diskusi ya mereka. Ya akhirnya menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong dhewe ora paham tak pikir. Jadi ora kok ngomong yo tok ora paham, saya ngomong lagi mboten apa. Wah, aku yakin padha ora paham. Cuma tetep ae duwe istilah. Ada wong pinter ora paham tapi duwe istilah. Misalnya pakar tafsir, itu tetap dua istilah metode tafsir ini ono hermeneutika ono apa, tapi ora pati paham. Jadi semoga dua istilah tapi ora pati apa. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa, mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa. Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya. Ketika Allah sendiri itu sama siapa? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Terus ketika belum menciptakan apa, Allah hebat. Lah mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Salu mafidin sulmatun laya kedua. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Ifnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun apa di penjara. Imam Syafi'i di penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa keaman akhirnya meninggal di Mesir. Goning Irak gak aman karena di daerah itu makmun. Akhirnya pindah ke Mesir.
Darani kalau jadi, jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir ke kepeksa karena tekanan apa teologi. Waktu itu sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa, belum menciptakan langit dan bumi ngapa? Nah, sekarang ini apa? Sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid dan Abu Nawas mono. Abu Nawas itu, Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pangeran kok kiwopo. Akhirnya kayak saya mbak, sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa tak kira dia. Lah ulama mesti pantangan, ulama itu kalau santri, atau mesti wong alam ora harus iku, no. Untuk hadiah tapi sekarang Tuhan sedang apa? Bumi tengah ini. Jumlah lintang piro. Jadi aku nawat, saya tanggung jawab tidak semua. Bisa rodo nak lungkur nak nenggone nopo sini. Semoga permadani dia nak sangking kulit juga. Yang ringan dulu saja, apa jumlahnya jumlahnya. Itu persis dengan singkatan yang diduduki raja yang dari kulit jumlahnya. Tapi roh, abnah, ya itu dulu nanti tahu. Ya raja gak gitu. Jumlah nopo dulu nopo. Kakak, dulu kita nyata harus proses kalau itu nggak benar. Beliau mahir iso. Berarti jawabannya betul sakit tuh. Iya iso yang kami betul sakit. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon nanti bumi ini konon. Ya tengahnya nanti kupas yang ditanjak di panah kalian pengawal ini. Tenang ya. Ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Itu yang terakhir yang pokok. Saya ini pengiran yang pokok. Ini cerita syariat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakini. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting. Saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Dengan udah ditakok berarti murid turun jawab berarti guru. Jadi kan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Raja Medun Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan menurunkan raja. Tapi raja iya, aku masih medun gitu. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mungkin. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengiran Iwopo ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Pak, kira-kira cara pulang yang Tuhan enak, gue pengiran enak penawar. Jadi gak usah apa? Kalau nggak ada kitab arsitek Arab judulnya Abu Nuwas, itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nawas juga guyonan. Dan akhirnya Abu Nawas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Sampai teori Abu Nawas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Anak asna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang apa? Terus wa akrahul haqqo, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqqo. Jadi saya ini orang paling kaya, wa anak akrahul haqqo, dan saya itu tidak senang barang apa? Ngomong orang yang pasar akhirnya dipanggil raja. Maksud itu bukti. Ya tapi ini juga saran mau jadi ini kiri. Pokoknya aku sebelum menerang, nanti kira dia, kira juga umur ini maksudnya. Terus ngono jadi terus no. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab, itu bahasa Arab, maknanya redaksi itu bahasa Arab. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa akrahu gede kan benci, saya itu benci al-haq gak usah dipercepat, saya itu benci apa? Al-haq wa uhibbul fitnah dan saya suka apa? Ketika dipanggil Ar-Rasyid apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah? Ya Abu Nawas
Karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang agak. Jadi dalam urusan ini kayak saya ketimbang Tuhan. Lalu kamu nanya, pengenan lagi utang-utangku apa? Kalau kamu pengenan ada anak dari juga, kamu pengenan ada apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kayak Khalifah Makmun atau boleh pengenan kayak Harun Rasid, tinggal jatuh rumah bu. Nama itu luwih nifan nih. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gus Dur tiga bulan. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah ruwet. Gus Dur biasa kayak guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pangeran ketemu Presiden Yesus Sinten tanya, Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya saya tunggu Tuhan. Ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pangeran itu jawab 20 tahun, sampai tahun negara ini makmur. Ya enggak apa-apa Tuhan satu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pengiran nangis. Karena nggak tahu kapan maju. Ini dari Gus. Itu kayak Abu Nawas, daripada Tuhan dibakar Sorobel sahabat atau dibakar ke. Ya lucu-lucu, tapi yang tidak melecehkan. Ya. Lucu tapi tidak apa. Ini kok Gus itu trauma, pengiran dibakar alafil. Nah itu orang yang didiin, Gus Dur. Jadi Bapak Gus Dur. Nah, Gus Dur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru. Wong Bapak Gus Dur kandangnya baku. Paham? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang keluarga. Lah maksud kamu wa akrabul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al-mautu hak kayak mudin tauhid. Wa alamu anal mauta hak wa naro apa? Hak. Sing seneng mati ya. Sopo sing seneng rokok ya apa? Dadi teh wa akrabul hak kuwi dene ra seneng rokok, ya ra seneng mati. Kok al-mautu hak wa naro apa? Wis mudin kenal mereka terus apa jelas. Terus yang ketiga wa uqul fitnah. Kowe kok seneng fitnah maksud iki napa malah raja. Kula tak untuk rapati seneng apa? Yo ora wong kafir ora seneng fitnah. Terus mau jawab alamu annama amalukum auladikum napa? Fitnah. Dan majajikum auladikum napa? Fitnah. Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, ketika guyonan itu tentang bayangan rokok swarga dari Abu Nawas jadi guyon. Kemudian nak bela Umar sing diwe pujian sak Indonesia kan pujian yang benar. Ilahi la tulir farda fi ahlan. Gusti kula mlebu swarga tawane ya ora pantes. Tapi ya jangan kira satu kan neraka tetep ae wal aku alam nari. Jadi, yang lebih rokok ora pantes, lebih rokok ora kuat. Terus boleh daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kula mlebu rokok, mlebu swarga ora pantes. Laku lir firdaus napa? Tapi wal aku alam nari. Tapi mungkin rokok ya benar kuat. Paham di taubatan wakil terus. Ketika ngerayu pangeran yang kalau paling seneng caranya ngerayu pangeran. Dulu itu ada di 5. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir saking kathah. Tapi kalau tetap yakin dia akan dikurani jenengan. Oh, tetap kurani jenengan karena akeh. Ora posing pangeran. Diteror secara psikologis apa? Dipresur dalam bahasa. Dosa kula nggih ada. Tapi tepai kata sekurane napa? Mau sekurane dengan kata-kata dosa. Mau semenjak itu terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang suci dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak. Ditemani enak di mu'anasah. Jadi ku era Jalaluddin Rumi, era ulama-ulama. Sing mu'anasah billah, talajud napa? Billah. Sudah hubungannya dengan Tuhan terus nyaman. Kalau usah kita pakai secara teologi, pangeran di Ewopo, Sumi, gawe-gawe, makhluk itu Ewo. Sudah bilang semua. Karena terjadi indah hubungan dengan Tuhan terus mu'anasah. Nah yang kita harus ikuti yang itu. Mu'anasah, soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah.
termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelar di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh. Kalau kita bahas aku nak soleh, mungkin lebih suarga. Ini suarga itu para pengiran. Wah, tapi gue dari para pengiran, bahwa kalau tidak dari ya, berarti pengiran partai tinggal telur dia tidak kenal. Kadang soleh kurang ajar, dari suarga para pengiran. Di siang lain banyak yang melalui tidak dari itu, iya pengiran tinggal telur. Yuk keliru mana? Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran, saya ingin suatu bayar mengumpuli bidadari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan dia salah juga kan kita maksud tertentu iya. Lalu ya keberatan ketika suatu orang pangeran tapi rano tidak. Dari umur aku tekan itu termetum. Gue uang rasa munah. Kalau kalian ini malah gue kan orang soleh, kita untuk kalah dari soleh. Bahkan itu warga kan orang bidadari para pengiran. Saya pengiran tertinggal. Sebulan tertinggal makan buah-buahan, tajri minta tiap anda di sungai. Negono bidadari pirang-pirang. Wakurun ini amsali duluil. Sekambangannya pakai alnabunda akaro, semua perawan terus. Kan mesum terus. Terus jadi tentang pengiran tertinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok. Kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering apa? Tapi tidak subhanallah selesai. Nah makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah, karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhan. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kawula ing Gusti, versi kebatinan sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nama. Paham ya? Sebab itu Quran itu paling sering subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun subhanallah lima samawati wa ma fil ardi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man semuanya itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Ya, paling. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya Abu Nawas. Paham ya? Senajan itu rasa ngakali malaikat. Nah cerita versi dagelannya Abu Nawas itu masih ada. Nah turu kapannya kalau sing kawat. Anaknya takut. Lagi yang nopo. Ya kapannya kawat malaikat takut kan gampang. Penghuni lama jadi takut. Berkenaan kali malaikat kan tujuannya sing kapan anyar. Mati anyar ditakut. Ini kawat kok takut dia. Dari berbeda kita bagi malaikat, tetapi nggak kapan dong? Selamat. Pencepat pertanyaan. Ayo deh. Malaikat teko jadi dia nggak ada jawab. Enggak, ngaku kalau tak kau benar kalau ini. Tapi itu penting sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo filsafat. Bahkan Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara, mungkin dianggap kriminal. Mencari Tuhan lewat nopo. Ngeri lah cara filsafat Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Terus bersemayam itu di hakikat. Ya kalau perdebatan ini jelas kalau Jokowi, itu kan ngeri teman perdebatan.
Saiki sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi, Tuhan ngapain? Sedang apa? Terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Kali Joko pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali Joko mantan preman di debat Sunan Bonang jadi wali. Dijak debat wong sing olah batin suwe, baru-baru tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak satu kanan ini boleh mantan preman lagi yang mana? Kalau ini secara tukarannya nggak satu kanan, boleh mantan preman jadi depan bacaan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat barang. Padahal jadi ilmiah tenang di sini. Ya susah tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuat ini, titik jenar rumah kaum sudah wajah yang wujud. Ini tak kau. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Jadi jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada titik jenar, semua Allah. Nah, utusannya masuk. Bukan ada titik jenar, semua Allah. Itu Allah terus. Wali Songo yang kiri Allah dibaca. Nah, utusannya balik jenar. Yo, Allah dipanggil. Allah titik terus. Akhirnya setelah ditutup batu hukum kekakuan itu, kenapa? Kawan, akhirnya hukum itu semua cerita itu, hukum tenang orang. Nah, cara orang itu betul tujuh kalau cerita kalau hukum di panjang betul itu, kira-kira itu betul dengan dibunuh, dia hukum lagi kira-kira nanti. Satu betul itu kejadian-kejadian muhakat yang kayak itu, kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Yang paling populer di dunia itu ya Husain Al-Falastin. Bahkan sekali berjatuh ke Jilani saja pernah membicarakan Husain Asyurah Husain Al-Halal Asrotan. Walaupun untuk di zaman ini lah apa tuh dia. Jadi teman akhir termasuk sempat menghikayatkan Dewi Abdul Qadir komentari Husain Al. Di Indonesia terkenal di situ. Itu memang ada ilmunya, jadi ada istilah nopo tasmita kait atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu toplok sendiri. Makanya sebagai riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum panjang, dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Sunan Bonang, hei semua Wali Songo, kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya pisah dengan zat yang sejati. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat rohku cepat keluar, supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada media tertentu orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini, biar kesannya Wali Songo tidak membunuh nopokan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian tidak lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya jalur Rumi. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis karena beliau mau mati, ini saat yang paling satu dulu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang fana ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu jalur Rumi istilahkan kematian itu malam pengantin karena rohnya kembali bergabung. Nah, bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Nah, Quran dia redaksi yang nyangan inna lillah wa inna ilaihi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi benar kepada Allah kembali oleh bumi bangkaimu. Saya wa inna ilaihi lucu eno, mari Allah mari bumi. Makanya di sini jadi tentang makna itu. Rada kalah kalau Sunan Kudus debat. Mereka mau kali di Sunan Kudus ya. Ketika kita kau Sunan Kudus, saya kan yang dia masih di sini. Nyampe balik yang Allah. So kan aku mati balik yang Allah. Lah saya ini dulu balik. Lah saya ini pangeran tapi pangeran. Nah pangeran saya kira laku ya seneng Allah. Sebenarnya Allah.
balik pengiran dari sumber. Saya kira juga tetap aja kowe ning ngopo. Meneng deh, kalah. Ada yang urusan kali juga rapat dok, mana saya ngomong macam mantan preman, tahu ni. Oh, lembir setelah kali juga sejarah yang jaga lebih ramah, umur dia juga tiga para urusan jaga. Dia kan juga beliau kan mantan preman ditobatkan ke Bonang terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran, mulai dia bagian apa? Berapa perang yang panglima. Dan juga alim di Sunan Gunung itu simpul. Beliau mengatar belakangnya orang alim. Sunan Giri ini latar belakangnya alim. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang masalah alim paling senior. Akhirnya ya kali coba ini sentikan tukaran di sini. Nah gila judulnya tukaran ini judulnya bentrok di situ. Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari rohnya terus mati. Maksudnya kalau cerita lain nambah cerita intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumah. Sawali sonoe raiso mecano misteri Siti Jenar. Mulane kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok sare repot. Soale nang duwe kok pendapat Gusti itu sekolah kata. Ini masuk sepurane jinan kalah kata be iso kok. Saya boten mutu. Dulu bisu ada dir. Baik dambi itu seperti wa umrina sen kula yang menwazam bisa terjadi pasti mali bahwa itu batar waktu dulu dir. Wah malah jadi ini niku ngoten mawon. Paham terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi hubungan makhluk dengan Tuhan kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu ditangan seorang presiden atau otorita atau penguasa terus diundangkan, nah itu yang mari fatal. Sesuatu yang masih mencari-cari karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin terus diundangkan, dipaksa orang seperti itu. Dan itu kriminalnya Khalifah Mahmud ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Bambal di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mirna. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Said Muhammad terlantar, Habib bin Semit apa? Terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja, ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang maupun yang pertama itu. Mungkin ini ide pribadi, tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing nopo, kawin nopo, itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi, jadi yang ide penguasa sakit nopo diundang. Nomor teologi kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi nanti misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah, kamu perlu dicatat Pak. Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah nanti kalau mayoritas terus diundangkan. Nah ini pentingnya peran seorang ulama Majelis Ulama dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Mahmud kasusnya ya begini. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar kasus Plato, Aristoteles. Sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani. Dan ini kata saat ini orang bangga terkait Amerika. Apa Khalifah Mahmud diundangkan. Orang Islam dipaksa baca buku terjemahan. Orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa umum macam-macam. Mana sebagian ulama bukan senang nabi presiden. Itu orang-orang gede. Gus Dur wong pinter. Nak pinter jadi presiden, gus pinter jadi kekuatan. Wong pinter kuatir rasa jadi presiden. Mereka kuatir yang lucunya diundangkan. Bajunya diundangkan. Orang repot. Kata Pak Presiden, padahal baju-bajuan dari kata apa? Kata apa? Jadi memang mungkin terwakil orang jabat nanti takut apa?
diundang. Dan itu bahaya. Ya, bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian, no? Coba sekarang, tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan, itu berarti semua. Islam punya korban Husain Al-Khalaf sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus, buahnya. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja, dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dan kriminal, pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tradisi begitu. Kata Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Khalaf. Begitu juga Mesir modern. Jamal Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban, Sinten saya Sinten Kutub. Saya Kutub itu juga korban ketika sebuah aturan beragama diun. Orang tahu semua. Tapi saya Kutub pengkeramat. Jadi dia mengalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini dari Ikhwanul Muslimin. Zaman Sinten, era Sinten. Kan baru kemarin era Jamal Abdul Nasir zaman Sinten, saya Sinten Kutub yang Arab di dalam Quran. Itu ya karena diundang Mesir beradaban saya Kutub beradaban Ikhwanul Muslimin. Nanti repot. Kalau apa-apa diundangkan repot. Ya seperti haji di Indonesia. Sekarang itu baru hanya himbauan. Sebaiknya tamatut saja. Karena Islam tidak ada duit. Ya muka-muka orang itu kan diundangkan. Harus tamatut. Tamatut sesuai repot. Harus kiron. Sesuai malah nakalan. Tamatut nakalan. Malah sebenarnya malah apa? Kiron. Ya menurut saya itu haji triinban. Lalu kiron itu tak kayak kaji triinban ya. 3 jadi 1 atau 2 jadi. Mungkin rasa-rasa ibadah aku. Ifrat kan repot. Sama tuh di tengah repot. Paling anti repot kenapa? Iya. Nah, tapi misalnya kiron pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kiron di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama juga. Soalnya penguasa ya, soalnya benar sholat tapi aku mau rapati roh malah. Paham ini dulu ya. Bahaya. Tapi kayak Jamal Mahmud dia seorang alim jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dan pikiran-pikiran filsafat. Ini mau akhirnya insal maksud. Akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran apa sujud ya, terus repot. Loh gitu. Kalau orang masih kayak kita syariat, apa sujud itu aturannya? Umir Tuhan juga ala saati agumin. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena teori filsafat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Ini ngarep tani bulim. Kena apa teori itu maknina? Ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh sujudi mudah begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau itu kan kalau terus sujud begitu, kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya rumput, ngotot nggak apa? Kudu naik teori filsafat ngotot, kudu di tok nanti ilmunya Abu Nawas nih. Abu Nawas itu lebih tahu ahli pahala. Cerita nak bumi bulat-bulat, jadi kabeh bodoh. Bumi apa bulat? Jadi kalau nak melakukan tanah Abu Nawas, dari titik tertentu, nanti suwe-suwe ya tok titik itulah. Kenapa apa malah kami yo? Suatu saat tetangganya dengan ahli pahala kembali gak kembali deh malu menetas. Wah, aku gak punya wadah itu, lo gak punya wadah, tolong ikut kejar, malu dulu. Aku nama sudah bilang ini mali kayak gua, ini getan, kamu malah kekobaran. Nanti juga gak kamu.
Nanti juga kapok. Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif tapi orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran masih maksiat itu rapi kiro. Nah, apa sih lagi eling pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang kiro. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya kita ya sudah bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus sujud demikian, cara rukuk kita harus demikian, cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah ada. Nanti kalau sudah ada ya waktu serian tentang itu sing aliran sing sholat 4 rakaat ke 4 sendiri. Kalau madhep kiblat kok kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue buktikan Tuhan ada di mana? Karena 4 rakaat ketiga nopo keempat nopo arah. Sehingga orang nanti kita sholat maghrib berkumpul tahu repotnya subuh. Enggak nurutin pemikiran nanti aneh-aneh. Paham kita dimulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khalq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rusak. Menurut saya. Wa kalam baca al-mul haqqu min indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam baca al-mul masale teko ing Fir'aun wa kaumahu apa al-haqqa apa kebenaran yang dinatang di sisi itu. Kalau mau mengucap sapa Fir'aun nah ada satu niki ulah sikir nek dene sikir mubin nikan jelas. Kajian tegese kang jelas zahir nikan jelas. Kalau ada pengusaha Nabi Musa takulu nalil haqqi lamaja. Atakulu nana pengucap sira kabeh haqqi maring barang hak lamaja. Kumsane teko apa hak ing sira kabeh. Innawi satemene hak ulah sikir nek dene sikir. Asik kurun hara, ono to tikir hara utawi iki. Kawa kata oleh teman-teman bejo sopeman wong atakan teko sopeman di iklan rohat. Wa tolalan jadi bakal jadi musnah opo sikus sahara tikir tukang tikir. Walau tikulan ora bejo sopo asaki guna-guna tukang tikir. Wali tipam bil mobi ini dalam panggungan loro boleh ingkari orang ini. Qalu aditana likal kitana amma wajadna ahli abad. Kalau pemuda sober amwako, acitana moko teko sira mutana kita, likal kitana supaya nggono kita nggono sira kita. Litaruk dana supaya ngalang-alangi to nyegah sira mutana kita, amal sing perkara wajadna kang mlebu sapa kita ali ngatasi maaf ana pira-pira bapak kita. Watakuna lan ana iku laku makbe sira loro paling Musa kalan Fir'aun apa al-kibriya apa kerajaan. Ayo mungku tegese kerajaan silali lan bumi arti Misra tegese bumi Mesir. Wa ma lan ora ana kita laku maring sira loro iku mukminin kang semua kabeh musuh dikira wong sing bener kabeh. Wa qala lan uta sapa Fir'aun utuni bikulli sakirin ali. Wa qala Fir'aun utuni bikulli sakirin ali. Bukti nekani sira kabeh ning sun bikulli sakirin lan saben wong sing ahli sikir ali men kang ngerti. Fa iken tegese ngerti fi ilmu sikir dalem sikir. Kalau bacaan mau semangsane teko sapa sahara kudu ngakir kala mau ngucap lagu maring sahara sapa Musa. Gada makolu sawise ngucap sapa sahara lagu maring Musa emma untuk ya wa emma anakuna nuluti. Orang lain yang ngibar sira atau aksi sira wa emma anakuna jenengan sing nglakon aksi dulu atau kita. Al kun ngibar sira kabeh maring perkara antum kang sira kabeh mulkuna bakal ngibar kabeh. Kalau malu mongso semangsane ngibar sapa ngati bala mikro tampare wong akeh wa isi ya bulan kontak-kontak wong akeh. Kala mongko dawuh sapa Musa mati kumbi sifat. Mau apa iki tungkang teko sira kabeh iklan iku sikron musik. Bagian makna nganti iklan. Mau te opo? Hitung te teko sira kabeh iklan aktifku. Ana ta utawi sing mbok tekakno musik bagian makna. Badal pikir atin biar daden waktu kita ikbar. Sama mausul mubtada. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa wa ing ma. Sayang aku ing pikir, sayang aku iki bakal batal sapa wa ing pikir. Inna wa ta'ala wa la yuslihu ora bakal
Bagusi sapa wa amal sifin ing amale wong sing tungkang rusak kabeh. Wa yufiku lan ngetokno sapa apa ai itu wa yufiku tegese netepno lan ngetokno sapa wa al-haqqan baraka. Di kalimat iklan pira-pira kalimat Allah ai di mawai tegese iklan pira-pira janji Allah. Walau karya dan torat dan soal muslimun pira-pira wong sing rusak. Ini kalau katakan malah diterang masalah Tuhan. Ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian mana? Gini ku kados tenggene keterangan tentang hikam al-usul ilallah al-usul ilal ilmi bi wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah orang sampai kepada Allah itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah, itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah. Bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal karena tidak ada kaitannya barang yang hadis, yang profan, yang fana dengan Allah yang nopo. Sebab itu Nabi Musa, ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa digawe percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Kenapa? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi ini anggur. Ya. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah arah pengiran langsung loh. Robbi ini anggur. Ambil pengiran kalau dia dolanan. Ya ini cara ben aku, walakin inggur ilal jabal. Qala lan taroni, kowe ora bakal iso roh aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang klenik. Sak Nabi Musa sing kalimu wa mawon dijawab pengiran qala lan taroni. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Walakin inggur ilal jabal. Saiki dites. Gunung artine kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe. Wong kok atu, kowe trimo koda. Tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang kodim. Ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok waduh delok langsung pingsan wa orang Musa apa? Paham? Lah ngono gak mungkin bersentuhan wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung pingsan. Setelah pingsan Musa ngendikan tutu ire kamu kapok. Ora bakal kepen roh jeneng. Itu salah Musa kapok kepen roh pengira itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Mana tak ditolong, udah sok parah pengeran. Mengkulo ulama era sok parah. Lo Bismillah kan kelawan asmane Allah yang kamu minta tolong itu Allah atau asmanya? Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah sebab itu pakai Bismillah. Begitu juga bukan sabih robbaka. Enggak ada ayat sabih robbaka, ada sabih isma. Sabih isma robbik. Itu kata ulama, kenapa pakai isma robbika? Karena tidak gampang orang langsung menyentuh Tuhan. Harus lewat apa isma. Makanya yang dikenalkan ke kita, itu lahul asmaul. Asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan, bukan Allahnya, paham ya? Bukan apa? Kalau Allah langsung tebak jadi orang filosof yang majnun, paham? Wis maju juga doyan rokok, doyan ngombe arek. Menggolek pangeran nek golek bunderan. Bunderan alun-alun dari mencari rokok.
Tuhan. Nah, ngarang buku ya terus mencari apa? Tuhan. Orang buku sing luwih angko meneh, sejarah Tuhan. Dene dhewe sejarah ora roh. Paling banter wong nulis sejarah wis ABG pacaran nganti sadar itu paling banter. Dene iso nulis sejarah zaman ning jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah dhewe zaman umur 2 tahun ora iso karena belum ingat kejadian zaman 2 tahun. Setahun malah ora iso. Pemenang kejadiannya zaman ning ngono nulis nopo? Sejarah nopo? Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah. Sabit isma rabbika. Tekan isti'anah mboten billahi tapi apa Bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa. Aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana, sing renta sing akan hilang, sing musnah, ada hubungan zat sing jalali wal. Di Quran itu begitu. Tabarokasmu rabbika dzul jalal. Ora tabarokasmu tapi apa? Tabarokasmu rabbika. Karena yang bisa dikenali manusia itu hanya ismu rabbika, bukan apa roh. Bukan. Paham ya? Niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif. Bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan, ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Itu kan. Nah, saya ini termasuk rusak niku. Mau kitab ra iso, mau Quran ra iso, kok boleh pengen. Rujukan itu toko. Dari rujukan rasa. Nah, rasa-rasanan ora berdebat. Tuhan bersemayam di semua kalbu. Maksudnya dia ini rasa. Nah, orang ngoten niku orang pacarnya lebih senang ya pacar itu bersemayam di kalbu. Kalau gue dibeli pangeran kok dhewe pacar ngono wae. Ngomongan ngono mbok rumono. Aku kok nganggur paham ya. Paham ini penting lah. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Iku nate ngalami falam mata jalla rabbuhu jabali ja'ala dakau wa qarra Musa. Itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang dimodern nanti. Weleng-weleng. Jadi al-usul ilah. Wah itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang kok usul ilawarnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenal kita jadi kulahul asmaul husna. Sabih ismarok tiga. Bukan sabih robbaka loh ya. Nomor sabih ismarok. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan lainnya. Ya tabarokasmu rabbika. Bukan tabarokasmu tapi nomor tabarokasmu. Itu ada filosofi. Mulai lah ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Sahar itu dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa, bukan zatnya Tuhan. Ini kalau saya ini diperintahkan Allah itu siapa ya yang menghuni langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya begitu, diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini terus bentuk ini udah ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya pengiran itu apa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, sing qala wallazi khalaqa samawati wal. Ya begitu sifat-sifat. Nah, kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya. Dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengeran apa dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengeran ubi. Piye. Waktu itu jadi aliran teologi sing gak tahu-tahu. Ya terus saat ini udah di zaman fitnah. Dan pun zaman fitnah ketika Nabi idza zuharatil fitan wal bid'u falil alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau bid'ah itu sudah merata, wong alim itu ngetok orang alim. Mana kalau sering ngaku ngalim, ini perintah kanjeng Nabi. Nah, sama tahu lah, malah bodoh itu ngaku ngalim. Orang alim mau ngaku nopo. Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat, paham ya?
Kalau fitnah sudah menyebar, fal yuzhiril alim ilmu wong alim kudu ngetokno ngali. Nah ora fa'ala ila anatullahi wal malaikati wan nasi malah kena laknat. Karena kalau orang alim ngetokno orang alim itu lho kula sering debat wong desa wae. Kula sering ditakoni, menurut Pak Tuhan itu gimana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya, saya manusia itu apa? Manusia ya orang ya, saya manusia apa? Ya manusia. Nah iya manusia itu apa? Manusia. Nah, nanti saja Tuhan ya Tuhan ya. Mau bulat itu ketemu bulat betul. Mungkin ini biasa bulat. Terus rasa usul Tuhan gimana? Saya rasa usul kamu gimana? Saya kamu kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Kalau Kalau masalah kriteria sejati, menaik pangeran, sampai tak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit terus tidak bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu yang di daging punya apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir cara nyolong daging. Nyatanya nak nyolong ya pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku nopo. Bisa dari apa? Sudah bisa berpikir. Jadi buat isi manusia yang bisa berpikir, anjing juga bisa kucing iso cara bikin rekam tikus dari apa? Bingung kan? Apalagi itu Tuhan, kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi, kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Mana wonten cerita, Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang jauh saja, api ketemu. Kiai itu terus mangkel gak jawab, mek pasir. Disawur makin raine sing takok. Klinik. Lor. Yo lor pakai pasir tidak. Jadi manusia kota anak kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake-gake jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya dua sering buat cerita-cerita kecerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting. Lagi ya nggak bisa cangkem elek penting cangkem apa? Berarti aku nama bener. Di tengah bumi, sampai 7 besar. Tenang aja. Ya, gak percaya ukur biasa. Gak kuatin, mau dorang roy tak kok. Dalam mau dorang roy gak apa? Orang pada kalau kata, raja bingung mikir tengah bumi ini, bingung raja aku. Kok pernah ada yang bingung kau jawab aku? Saja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang tersabar, Tuhan itu apa? Kamu itu siapa? Karena pertanyaan itu susah. Kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Akhirnya kan kode bulet pada nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun sayam pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Dan dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting. Sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan oleh Quran disebut khotimum. Wong wujudnya wujud anyar. Kok nyoal wujud yang wis di wong anyar di nyoal wong awal. Pak Faida dua khotimum. Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika dikaji Nabi, tapak karu fi khalqillah wala tapak karu fi khalq. Terus
ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini ma qadara bibalika fawwah bisilafi dzati. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Kalau itu terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti miring ini ya ada kayak gitu lagi. Pokoknya ma qadara bibalik fawwah bisilafi. Nah, ini disebut laisa kamitslihi syai'un atau istilah populer yang mukhalafatuh lil hawa. Lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalafatuh lil hawadits. Wis ngerti nek Allah laisa kamitslihi syai'. Tetep ae nang swarga bayarna ora Allah. Tapi yo tetep bayarna kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kodene bayang nang swarga ya ora pangeran. Tapi ya ora napa? Ngono lah terus kok bayangane dhewe. Jare ora kuwi. Terbujune dene dunya paling elek dari bukan paling ayu. Piye karepe? Mula masalah swarga ana kanca kula sing lucu-lucu. Dirang sebab nabi-nabi kan. Apa? Malaikat itu aslinya pemalas Gus. Lah piye? Wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi ku mesti swarga, ora elek bae kakean. Dari alasan kenapa nabi-nabi ku ganteng? Mergo nabi mesti penduduk swarga. Lah anak nabi ku elek, engko bae kakek. Teori ini masuk akal. Mulane wong nakal-nakal itu rata-rata elek. Mbune swarga mergo angel. Berubah ya napa? Coba wong soleh-soleh, rata-rata ganteng. Kok ben berubah ya apa? Cangkemmu. Jadi kanca kula niku sing contohkan kula, Gus. Benar swarga sing plastik. Ra enak kumpul nabi-nabi sungkan. Swarga dheweane kumpul kula ngopi tek rokok. Tak akan kalau bener. Swarga kuwi bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nak sowan kok gak apa-apa kumpul terus meriang. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengiran tinggal telur? Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap leta kami pilih. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita. Bersama Allah pun tidak tahu. Tetap leta kami pilih apa? Tetap makotoro bibalik pabok bisilafi. Atau istilahnya apa? Mukhalafatun. Ini penting pulau ulang-ulang. Karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa itu nabi kalimu orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa nawa. Inna wa ta'ala wa sayyidu bakal batal sapa Allah. Saya mengaku tegese batal sapa wong sihir. Inna wa ta'ala wa la yusriku amalan sidin. Wa yukiku lan guna sapa Allah yusitu wa yutiru sapa Allah hak yang hak di kalimat iklan biro kalimat Allah aisy bawahi. Lan biro janji Allah walau karya senat dan ora seneng sapa amri guna biro kan diulang wong akeh